bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Firgoninda. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, hadir semua. Baik, sebelum mulai dengan pelajaran di sini, materi kita hari ini itu tentang bilangan bulat. Namun sebelum itu, ini ada sebuah pernyataan. Bisa lihat yang di belakang? Bisa. Oke. Nah, di sini pernyataannya itu kedalaman laut dan samudra sangat bervariasi. Ada yang dangkal dan banyak pula yang sangat dalam. Kedalaman laut rata-rata mencapai 3.800 meter. Sedangkan ketinggian daratan rata-rata 840 meter. Batas perairan laut dengan daratan itu adalah garis permukaan laut atau garis pantai yang merupakan pertemuan laut dengan daratan. Seorang penyelam dengan perlengkapan yang canggih dapat mencapai kedalaman hingga 300 meter. Lebih dari itu, keadaannya sudah sangat dingin dan gelap, serta tekanan air lautnya itu sangat besar. Kedalaman laut dan ketinggian daratan dari garis permukaan laut dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat. Dari data di atas, dengan patokan permukaan laut sebagai posisi dasar atau posisi 0, rata-rata tinggi daratan dapat ditulis sebagai 800 meter itu adalah bilangan positif. Dan rata-rata kedalaman laut dapat ditulis sebagai negatif 3.800 meter. Apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat dengan tanda negatif? Ya, jadi kalau sudah mengenal bilangan bulat dengan tanda negatif, maka tanda negatif dan positif itu yang akan kita bahas pada materi kita hari ini. Baik, materi kita tentang bilangan bulat. Tujuan daripada kita mempelajari bilangan bulat hari ini itu ada 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menyatakan besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif dan positif. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti bilangan bulat dan menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan 2 bilangan bulat. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di SD sudah pernah belajar tentang bilangan bulat? Sudah. Kalau sudah, berarti masih ingat apa itu bilangan bulat. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa? Ya, Novelinda. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Oke, pas. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Baik, setelah kita mengetahui arti daripada bilangan bulat, maka bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0 itu kita letakkan pada apa yang disebut dengan apa?
garis bilangan. ya, garis bilangan. Saya minta kalian berdiri dulu. Kita stringing dengan tepuk 1. Saya yang pimpin atau teman kalian saja, Novelinda Mali yang pimpin. Ya silakan. Tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ibu, minta kalian duduknya berkelompok untuk kita mengerjakan LKPD. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Sebelah kanan daripada ibu itu merupakan kelompok 1. Yang di bagian tengah itu kelompok 2. Di bagian kiri daripada ibu itu kelompok 3. Baik, bagaimana sudah? Belum. Hampir selesai. Oke. Semangat. Sudah? Ya, semangat. Kelompok 3 hampir selesai. Kalau kelompok 1 dengan kelompok 2 bagaimana? Baik, sudah? Oke, sekarang waktunya untuk kita presentasi. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah. Oke, baik, sudah. Kita mulai dengan presentasi. Dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Teman yang lain memperhatikan teman kelompok 3 yang presentasi di depan. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Tiga perempat tambah negatif 5 sama dengan 29. 34 tambah negatif 5 sama dengan 29. Hasilnya benar? Dari kelompok lain 1 dengan 2? Benar. Oke, lanjut. 49 tambah negatif 23 sama dengan 26. Hasilnya benar? Benar. Untuk kelompok 3, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Tapi sebelum itu kita tepuk tangan dulu untuk tadi dari kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Yang berikut, Ibu minta 1 atau 2 orang untuk menuliskan penyelesaian dari soal dengan menggunakan garis bilangan. Hitunglah nilai dari negatif 6 tambah 2. Ibu minta kesediaan 1 orang yang bisa untuk menyelesaikan soal yang ada. Ada yang bisa? Bisa. Sirkolinda bisa? Bisa. Bisa? Oke, silakan Sirkolinda. Ya, Sirkolinda, silakan tuliskan di papan jawabannya. Dalam garis bilangan itu posisi negatifnya itu berada di sebelah mana?
dan posisi bilangan positifnya itu terletak di sebelah mana. Itu yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan garis bilangan. Jadi kalau garis bilangan itu yang positif letaknya ke sebelah mana? Kanan daripada 0, sedangkan untuk negatif letaknya itu sebelah kiri daripada 0. Jadi yang berikut itu ada soalnya negatif 6 tambah 2. Baik, mungkin ada yang bisa menjelaskan daripada jawaban dari teman Virgolinda yang ada di papan itu. Ada yang bisa? Oke, bisa. Celestine. Negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Kita bergerak dari 0. Bilangan negatif 6 menyatakan bahwa kita bergerak ke kiri sejauh 6 langkah. Kemudian bilangan 2 menyatakan kita bergerak ke kanan sejauh 2 langkah. Posisi akhir berada di negatif 4. Jadi negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Negatif 6 tambah 2 sama dengan Negatif 4. Sesuai dengan penjelasan dari teman kalian Chelsea mau perbaiki yang garisnya itu bisa perbaiki arahnya. Bagaimana? Tadi kita mulai dari bilangan 0 ini ke sebelah mana? Di sini negatif 6 berarti kita ke sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri. Ya, ke sebelah kiri sebanyak berapa langkah? 6 langkah. Berarti dari 0 ini ke sebelah kiri sebanyak 6 langkah. Maka berada pada posisi negatif 6. Yang berikut tambah 2. 2 ini positif atau negatif? Positif. Ya, maka 2 itu adalah positif. Maka kita dari negatif 6 ini bergerak ke sebelah mana? Ke sebelah kanan sebanyak berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah. Jadi dari negatif 6 ini bergerak ke sebelah kanan sebanyak 2 langkah. Maka hasil akhirnya itu adalah negatif 4. Oke, baik, hasil akhirnya itu adalah negatif 4. Berarti ada yang sudah paham tentang materi kita hari ini. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Sudah jelaskan, kita sudah lihat tayangan dan kita sudah presentasi kelompok. Sekarang Ibu minta kita sama-sama untuk membuat rangkuman daripada materi kita hari ini. Tentang apa Jose materi kita hari ini? Bilangan bulat. Nah, sekarang materinya tentang bilangan bulat. Apa yang kalian masih ingat tentang bilangan bulat itu? Ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Ya, menurut teman kalian Agustina Julia Boy menyatakan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat negatif. Yang berikut, bilangan bulat positif dimulai dari bilangan berapa? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, itu bilangan bulat positif. Dan bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah mana? Sebelah kiri atau kanan? Kanan daripada bilangan nol. Yang berikut bilangan bulat negatif dimulai dari bilangan berapa? negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke. Sedangkan bilangan nol pada garis bilangan itu letaknya di sebelah mana? Ya, di sebelah tengah daripada bilangan negatif dan positif. Baik, jadi itu tadi rangkuman materi yang kita sama-sama sebutkan tadi. Yang berikut materi kita untuk pertemuan selanjutnya masih tentang bilangan bulat, tetapi pada materi operasi
dan pembagian. Yang berikut untuk tugas, silahkan lihat di buku siswa, buku matematika, halaman 8, dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Kita semua berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu Profil Pancasila. Saya minta kesediaan daripada teman kita Chelsea untuk memimpin doa. Berdoa dan menyembah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dalam pengesaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semua. Terima kasih. Ibu Fad, setelah kita melakukan supervisi di dalam kelas, bagaimana kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Baik, selamat siang juga Ibu Udis. Pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan lancar, siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya baik, Ibu. Saya juga melihat bahwa siswa terlihat antusias. Ibu telah menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran tadi. Baik, terima kasih. Baik Ibu, sesuai hasil pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Udis atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja yang harus saya tingkatkan? Jadi baik Ibu, yang perlu Ibu tingkatkan lagi ke depan itu yang pertama, kalau bisa Ibu memberikan banyak waktu dalam sesi diskusi kelompok, dan yang kedua Ibu bisa memberikan umpan balik yang positif sehingga siswa dapat memperoleh umpan balik yang didiskusikan. Baik, Ibu Udis akan saya coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Ya baik Ibu Fat, Ibu bisa menggunakan atau membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lihat tadi. Baik Ibu, saya harap di pembelajaran selanjutnya Ibu dapat menggunakan strategi pembelajaran yang lebih tepat lagi sehingga dapat pembelajaran di dalam kelas itu boleh berjalan secara efektif. Baik, terima kasih Ibu Udis. Baik, terima kasih Ibu.